Kita bersyukur di tengah-tengah kondisi COVID-19 dengan korban yang begitu banyak berjatuhan. Namun kita tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya apapun yang terjadi. Karena itulah janji Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita bersyukur bahwa kita diberi anugerah iman. Dan semua boleh terjadi, apapun boleh terjadi. Tapi iman kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita tidak akan digoyahkan dengan segala keadaan. Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan bahwa baik maut, baik pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan segala penderitaan, segala masalah, musibah, dan sebagainya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Biarlah ini boleh menjadi suatu kepercayaan yang mendasar dalam hidup saudara dan saya menghadapi masalah-masalah yang berat ini. Baik, mari kita berdoa. Kita sekali lagi mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman-Nya. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sangat mencekam banyak orang, banyak keluarga, dan mereka banyak pula yang kehilangan keluarga yang dikasihi. Banyak mereka yang berduka, banyak mereka yang bahkan putus asa. Bahkan di antara mereka ada yang goyah imannya, ada yang meragukan pemeliharaan Allah dalam hidup mereka. Tuhan tolonglah teman-teman kami ini, agar mereka tetap boleh memandang kepada salib-Mu, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Nya. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah hari Minggu ini. Tuhan boleh pimpin dari awal sampai akhir. Kami semua boleh sungguh-sungguh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Saudara, kita akan menggunakan share screen ya. Kita akan menggunakan share screen. Seperti biasa, saya menggunakan share screen ini. Ya, mohon sabar.
Judul khotbah saya hari ini adalah Finishing Well. Ya, tentunya ini berkaitan juga dengan kondisi kita akhir-akhir ini. Finishing well. Ya, saudara punya kesan apa terhadap kata ini? Finishing well. Diakhiri dengan baik. Ya, atau mengakhiri dengan baik. Ya, saudara kalau mendengar kata-kata ini, mengakhiri dengan baik, kesannya bagaimana? Kesannya ya berarti kita akan mati gitu kan. Dan mati dengan baik. Nah, bagaimana saudara menanggapi kata-kata ini? Finishing well. Ya, pasti banyak pandangan macam-macam dan termasuk beberapa rekan saya yang kita sama-sama dulu pelayanan waktu mahasiswa juga seringkali mengangkat topik ini, finishing well. Tapi mari kita renungkan baik-baik. Bagaimana finishing well ini menurut Alkitab? Ya. Ya. Saya mengajak saudara membaca dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Sudah tercantum di layar ini. Saudara mau buka sendiri silakan. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan untuk Anda. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, perhatikan kesan dari ayat ini. Rasul Paulus sudah sadar dia hampir mati. Kemungkinan besar kematian Rasul Paulus adalah karena mendapat hukuman mati. Dan dia dihukum mati bukan karena dia adalah teroris atau narkoba. Tapi dia adalah orang yang memberitakan Injil kebenaran. Dia siap menghadapi kematian ini dan dia mengatakan saat kematianku sudah dekat. Biasanya normalnya manusia itu nggak mau mati kan? Benar nggak? Saudara dan saya mau mati nggak? Kita selalu kalau ada rekan kita sakit atau saudara kita sakit, kita doakan agar sembuh. Dan sama sekali tidak mau kita punya kesan itu mempersiapkan kematian. Nggak mau. Kita maunya dia harus sembuh. Kalau dia kena sakit. Atau musibah, atau kecelakaan, atau apa. Dia supaya sembuh. Bukan dia supaya siap mati. Ya memang kadang ada orang yang punya kesan mempersiapkan orang mati itu kan sama dengan kurang ajar, Pak. Mestinya kan kita itu mengharapkan dia sembuh, bukan mengharapkan dia mati. Oke, itu benar. Kita boleh punya pengharapan orang itu sembuh.
Tapi apakah doa orang Kristen hanya untuk sembuh aja? Lalu tidak persiapan untuk mati. Atau kita anggap mati itu sial, mati itu fatal, mati itu terkutuk, mati itu adalah hal yang amat sangat negatif, yang harus dijauhkan dari orang Kristen. Atau mati itu adalah anugerah. Nah, ini saya beberapa kali pernah membahas mengenai kematian. Jadi seringkali orang Kristen itu secara tradisi menganggap kematian itu sial. Sial, sial, sial. Harus dijauhkan dari kehidupan kita. Bukan sebaliknya menjadi ekstrim kematian itu adalah hal yang ya Alkitab kan bilang menguntungkan. Jadi mari kita cari mati terus. Iya, bukan begitu, itu juga konyol. Paulus sebetulnya sudah memberikan keseimbangan bahwa mati dan hidup itu dua-dua adalah anugerah Tuhan. Kalau aku harus hidup, hidup bagi Kristus. Kalau aku harus mati, mati adalah keuntungan. Jadi ada keseimbangan. Jadi doa untuk persiapan mati itu bukan haram. Salah itu. Kalau mengatakan bahwa doa untuk persiapan mati adalah haram. Doa persiapan mati itu adalah bagian daripada hidup orang percaya. Memang aneh dan ganjil karena jarang orang membahas ini kan. Jarang orang mau berdoa untuk mempersiapkan kematian. Mungkin kalau sudah koma sampai 3 tahun, nah itu baru didoakan untuk persiapan kematian. Ya, ini kok nggak mati-mati, ini sudah koma 3 tahun nggak mati-mati. Ya sudah kita doakan supaya cepat mati aja. Ya, karena juga menyusahkan yang hidup kan, 3 tahun nggak mati-mati, koma terus. Nggak memberi reaksi apa-apa. Ya. Tapi seharusnya justru waktu kita masih hidup dan waktu kita masih sadar, persiapan untuk kematian itu sangat penting. Bukan memang mendoakan supaya cepat mati, enggak. Tapi setiap orang percaya itu perlu persiapan untuk mati. Jangan Anda justru tidak mempersiapkan orang untuk mati. Jadi misalnya, tidak mungkin mati, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Hanya mengharapkan sembuh, tapi tambah parah, tetap mengharapkan sembuh, tambah parah, sampai detik terakhir masih mengharapkan sembuh, hanya mati. Mati dengan tidak siap mati. Karena masih mengharapkan sembuh. Terus sampai detik kematian pun masih mengharapkan sembuh dan tidak dipersiapkan mati dengan baik. Oke, ini menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa saat kematianku sudah dekat. Dia tidak ragu-ragu menghadapi kematian. Bahkan dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Lalu ada orang yang menanggapi, ya ini Pak yang kita belum, aku belum pertandingan dengan baik, aku belum mengakhiri pertandingan dengan baik, aku belum mencapai garis akhir, dan aku belum memelihara iman, jadi aku nggak siap mati Pak. Kapan sih kita ini mau siap mati? Saya yakin selama konsep kita nggak benar tentang kematian, kita selalu nggak kepingin mati. Maksudnya kita selalu maunya hidup terus. Dan tidak akan siap mati. Mungkin siap mati kalau sudah
tua banget, nget, ya toh, umurnya sudah 100 lebih mungkin, sudah nggak bisa apa-apa, sudah nggak bisa makan sendiri, nggak bisa jalan, nggak bisa mikir yang benar juga nggak bisa, ya hidup normal juga nggak bisa, sudah pokoknya hidupnya udah benar-benar seperti mayat hidup. Aduh, biarlah cepat mati gitu. Tapi secara normal sih kita ini nggak mau mati ya, betul kan? Dan Paulus juga meyakini sekali bahwa kematiannya bukan kematian yang terkutuk, bukan kematian yang sial, dan bukan kematian yang sangat jelek, negatif. Tapi dia bilang di ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, dalam hal ini, Rasul Paulus melihat kematian sebagai anugerah Allah. Ya, coba lihat tuh, yang akan dikaruniakannya kepada aku. Only by grace. Semua karena anugerah. Kalau harus mati pun itu adalah anugerah. Mati bukan sial. Mati adalah anugerah Allah. Maka hapuslah semua konsep tentang kematian yang tidak benar. Ya, nah, saya harap khotbah saya ini boleh menguatkan banyak rekan dan boleh direkam dan boleh disebarkan kepada teman-teman yang menghadapi masalah hidup, ya, menghadapi tantangan, kesulitan, sakit penyakit, dan segala macam. Saya tidak mengajari Anda untuk bunuh diri. Itu juga tidak benar. Karena kita berkata, hidup adalah Kristus. Kalau aku harus hidup, aku tidak boleh bunuh diri. Karena hidupku itu bagi Kristus. Kalau aku harus mati, itu keuntungan. Karena mati dan hidup itu semua yang menentukan adalah waktunya Tuhan. Semua ada waktunya Tuhan. Oke. Biarlah ini menguatkan dan meneguhkan. Berikutnya. Ada ayat di Matius 25 ayat 23 dan ayat 34. Saya akan bacakan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat yang ketiga, saya akan bacakan untuk 1 Korintus 3 ayat 12-13. Demikian, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat berikutnya, 1 Korintus 9 ayat 26 ayat 27. Kalau mau dibaca lengkap, ayat 23 ayat 25. Tapi saya akan bacakan ayat 26 ayat 27 saja. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul.
Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dari ayat-ayat ini, saudara, kita bisa punya kesannya bahwa hidup itu harus diakhiri dengan baik. Finishing well. Paulus telah mengakhiri hidupnya dengan baik. Di Matius 25 ayat 23 dan 34 juga menunjukkan suatu perbuatan yang diterima oleh Allah sebagai perbuatan yang baik. Katakan, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil dan seterusnya. Dan 1 Korintus 3, 12 dan 13, orang itu harus membangun dengan kualitas. Ya, membangun dengan kualitas. Mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan berkualitas. Karena akan diuji dengan api. Ya, 1 Korintus 9 ayat 26 ayat 27, Rasul Paulus mengatakan, aku sendiri bukan petinju yang sembarangan memukul. Ya, aku bukan pelari tanpa tujuan. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sangat kuat terkesan bahwa bagaimana menyelesaikan akhirnya itu dengan baik. Nah, bagaimana kita meresponi kesan seperti ini? Karena kesan ini sangat kuat. Sampai ada teologi yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu ditentukan pada akhirnya. Jadi kalau Anda setia, tapi pada akhir hidup Anda kecewa sama Tuhan dan Anda meninggalkan Tuhan, maka Anda akan tidak finishing well. Dan Anda akan gagal dan Anda akan ditolak oleh Allah. Karena tidak finishing well. Nah, ini beberapa poin saya catat di sini sebagai respon pada umumnya. Ya, semua ayat di atas terkesan bahwa kita harus berjuang agar kita semua bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, terkesan seperti itu kan. Kita semua bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Bila tidak, kita akan gagal dan bahkan bisa ditolak Tuhan. Nanti kan, kita akan gagal dan bisa ditolak Tuhan. Dan orang Kristen meresponi secara salah. Seringkali orang Kristen meresponi secara salah. Yaitu punya konsep bahwa kita harus sempurna di hadapan Allah. Supaya kelak kita dapat diterima oleh Tuhan Yesus. Ya, saya sudah sebut ini sebagai suatu kesalahan. Ya, tapi banyak orang menganggap ini bukan kesalahan, ini suatu kebenaran bahwa kita memang harus sempurna di hadapan Allah supaya kita dapat diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, saya memberikan pertanyaan, apakah benar konsep ini? Saya langsung tanggapi ya. Jelas ini konsep yang salah. Maaf, saya langsung to the point ini. Ini konsep yang salah, bahkan menyesatkan. Bahkan saya sebut di sini, ini bukan ajaran iman Kristen. Mohon maaf bagi yang berkeyakinan seperti tadi. Ini bukan ajaran iman Kristen. Saya dulu juga punya pemahaman seperti ini, saudara. Saya dulu juga nggak mengerti teologi yang benar. Makanya belajar teologi itu penting. Karena Anda kalau tidak mengenal teologi yang benar, Anda juga tidak mengenal bagaimana pengajaran iman Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Ini bukan ajaran iman Kristen.
Iman Kristen menegaskan bahwa kita bisa diterima Allah bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Nah, ini suatu presupposisi yang penting untuk saudara dan saya pegang dalam kehidupan. Ya, ini iman Kristen yang diajarkan dalam pengajaran teologi reform. Ya, maaf, saya harus menegaskan ini. Saya sedang membahas di YouTube dan di Radio RMC tentang Arminianism vs Calvinism. Saya nggak tahu apakah saudara mengikuti siaran saya ini yang berkelanjutan dan sudah sesi yang ke-15 atau berapa saya lupa. Ya. Dan menegaskan sebenarnya saya tidak mau menyebabkan orang Kristen terpecah belah, tidak. Saya justru rindu bersatu. Dan saya bukan mau menghakimi orang Arminian, tidak. Tapi saya mau mengajak rekan-rekan yang baik Arminian, baik Calvinism, Arminianism, semuanya mau belajar kembali kepada firman. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang mengaku dirinya Calvinism itu benar-benar Calvinis. Benar-benar sudah mengerti Alkitab dengan benar. Yang mengaku reform ya, termasuk di GRI, yang ngaku orang GRI, tidak dijamin sudah memahami teologi reform dengan benar. Apalagi orang Arminianisme. Harus belajar firman dengan benar. Karena itu saya mengajak semua belajar firman dengan benar. Bukan saya mau menghakimi, Arminian ini begini. Enggak. Mari kita belajar firman dengan benar. Ya, oke, kembali ke sini. Iman Kristen menegaskan bahwa kita bisa diterima Allah bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Ya, ini sudah amat sangat mendasar ini pemahaman seperti ini. Saya yakin semua teman-teman sudah banyak yang memahami kebenaran ini. Kalau begitu bagaimana dengan ayat-ayat di atas? Maksudnya ayat-ayat yang sebelumnya ini saya sharekan tentang yang tadi berkesan bahwa finishing well itu dan perbuatan kita itu sangat menentukan di akhirnya. Perbuatan kita sangat menentukan di akhirnya. Bagaimana dengan ayat-ayat? Nah, saya tidak sempat membahas ayat-ayat itu, saudara, karena waktu yang amat sangat terbatas dan ini juga bukan PA, ini bukan juga acara seperti saya seperti di radio obrolan santai dan Q&A yang membahas secara berkelanjutan. Saudara kalau mau lihat silahkan, bisa lihat di YouTube di channel Stris Ngagel dan masuk ke playlist ya, playlist, dan di playlist itu saudara melihat tema-tema dan antara lain Arminianism vs Calvinism, saudara bisa lihat itu dari seri pertama sampai selanjutnya ya. Kurang lebih sampai sudah 15 session saya membahas ini. Iya, saya lanjut. Jadi bagaimana merespon ini? Saya akan memberikan ayat-ayat atau presupposisi kepada Anda untuk mengerti ayat-ayat tersebut. Jadi presupposisi ini yang harus kita pegang dulu sebagai basic, sebagai fondasi orang percaya. Ya, ayat-ayat ini bukan ayat-ayat yang baru dan bukan ayat-ayat yang saudara tidak pernah baca. Saya yakin saudara pernah baca, saudara juga pernah mempelajari, tapi biarlah kita refresh dengan ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya sharekan ini. Ya. Nah, ini peringatan ini. Ayat itu harus dilihat dalam perspektif atau presupposisi atau peranggapan atau sudut
pandang yang benar. Kalau Anda tidak melihat dari sudut pandang yang benar atau perspektif yang benar atau presupposisi yang benar, Anda pasti terkesan seperti tadi. Memang orang harus sempurna sampai di akhir. Kalau tidak, Tuhan akan menolak kita. Tapi mari kita lihat perspektif yang bagaimana yang seharusnya kita belajar dari Alkitab. Antara lain seperti yang statement saya yang kedua di sini. Iman Kristen menegaskan bahwa kita bisa diterima Allah bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Jadi saudara dan saya itu diterima Allah itu bukan karena kita berbuat baik. Ini prinsip Alkitab. Tapi kok ada kesan seperti itu ayat-ayat tadi? Nah, nanti akan saya jelaskan. Ya. Yang pasti ayat firman Tuhan itu dengan ayat firman Tuhan yang lain tidak akan saling bertentangan. Semua ayat firman Tuhan itu menyatu dan utuh, secara utuh. Ya, mari kita lanjutkan. Jadi kita harus melihat dari Titus 3 ayat 5, Efesus 2 ayat 8-9, 1 Korintus 15 ayat 10, Filipi 2 ayat 12-13. Ya, semoga cukup waktu untuk saya membahas ini. Ya, saya langsung aja mulai. Kita diterima Allah bukan karena kebaikan kita, tapi karena karya Kristus di kayu salib yang sudah tuntas membayar hutang dosa kita. Ini presupposisi yang berikutnya. Saya ulangi. Kita diterima Allah bukan karena kebaikan kita, tetapi karena karya Kristus di kayu salib yang sudah tuntas membayar hutang dosa kita. Berarti bukan karena apa yang saya lakukan, kan bukan, tapi karena Kristus. Jadi kalau tadi finishing well, di mana saya bisa mengakhiri dengan baik, yang berkarya semua itu bukan saya, yang berkarya itu sampai saya bisa mengakhiri dengan baik itu adalah Kristus, karya Kristus yang sudah membayar hutang saya secara lunas. Jadi finishing well itu bagaimana? Seorang rekan teman saya pelayanan di waktu masih mahasiswa dan mengangkat tema ini untuk perjuangan hidup kita. Mari semoga kita bisa finishing well. Saya menanggapi kata-kata semoga bisa finishing well. Saya katakan kita bukan semoga finishing well. Kita sudah pasti ya dan dipersiapkan untuk finishing well. Sudah pasti, bukan semoga. Sudah pastinya kenapa? Karena yang menyelesaikan finishing well itu bukan saya. Yang menyelesaikan finishing well itu adalah Kristus. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan atas anugerahnya. Ayat-ayat yang saya mau ajak saudara membahas adalah ayat-ayat berikut ini. Tetapi sebelumnya saya akan membahas ayat-ayat yang ini dulu. Titus 3 ayat 5. Saya tidak mempersiapkan di layar, tapi mari kita baca sama-sama saja. Titus 3 ayat 5. Oke, sebentar. Ya. Perhatikan Titus 3 ayat 5. Saya bacakan buat Anda. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Perhatikan. Dia telah menyelamatkan kita. Telah ya. Telah, bukan akan. Dia telah menyelamatkan kita. Dan menyelamatkan kita bagaimana? Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan
bukan karena perbuatan baik. Ya, dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Atau ya ini pasti bukan begini ya. Dia telah menyelamatkan kita dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan dengan perbuatan baik, tapi jelas bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena apa? Tapi karena rahmatnya, anugerahnya. Rahmatnya itu sama dengan anugerahnya. Ya, tetapi karena anugerahnya, oleh pemberiannya cuma-cuma dan oleh pekerjaan, melalui pekerjaan apa? Pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jelas, sangat jelas perisa posisinya bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerahnya oleh pemandian kelahiran kembali, oleh born again, dan oleh pembaruan, ya, renewing yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, ini adalah bukan pekerjaan saudara dan saya, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan adalah bukan saudara dan saya, bukan karena pekerjaan Anda, bukan perbuatan baik kita, tetapi karena pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan kelahiran kembali yang juga dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke? Nah, lalu kita lihat lagi ayat berikutnya, yaitu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Nah, Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini juga bukan ayat asing kan untuk saudara membaca ayat ini. Ini sudah ayat hafalan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini. Ya, sebentar saya siarkan. Nah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Perhatikan, ini juga menegaskan kita diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia. Ya, diselamatkan oleh iman. Oleh iman ini kata yang kurang tepat, tapi terjemahan yang lebih tepat adalah melalui iman. Ya, iman itu apa? Iman itu percaya kepada Tuhan. Ya, percaya juga kepada firman-Nya. Jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan, nah ini ditegaskan kembali di ayat ini, ya, itu bukan hasil usahamu. Sekali lagi, itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah kasih karunia, Ya, dan ini ditegaskan kembali lagi di sini, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, namanya anugerah itu pemberian gratis, cuma-cuma, nggak usah bayar. Itulah kasih karunia Allah. Ya, ayat 9 ditegaskan kembali, yaitu itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menyombongkan diri atau memegahkan diri. Ya, bukan hasil pekerjaan. Jadi keselamatan itu kita bisa sampai memperoleh keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, saya harap saudara jelas. Tapi tetap pertanyaannya adalah, tadi ayat-ayat tadi kok kesannya usaha kita itu menentukan. Pak Rasul Paulus bilang sendiri bahwa aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan sebagainya. Aku bukan petinju yang sembarangan petinju. Aku melatih tubuhku dengan semikian rupa. Kok pekerjaan Pak yang ditekankan itu? Nah, nanti dulu. Yang jelas prinsipnya ini kita pegang dulu. Prinsipnya ini bahwa keselamatan itu bukan melalui perbuatan baik. Jadi dengan demikian, maka apa yang
dikatakan oleh Rasul Paulus seakan-akan tadi usahanya yang menentukan, tidak mungkin bertentangan dengan prinsip ini. Bahwa bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ya. Titus 3 ayat 5 tadi. Itu kamu disamakan bukan karena perbuatan baik. Waduh, sudah amat sangat jelas. Nah, sekarang bagaimana kesan ayat-ayat itu? Kesan ayat-ayat tadi itu harus dibaca dalam kaitan dengan ayat yang Paulus sendiri tulis. Dan ayat ini harus selalu menjadi perisai posisi dalam setiap kali kita membaca. Seolah-olah ini kok ada kesan usaha dan kerja keras Rasul Paulus yang menentukan dia memperoleh keselamatan. Tidak. Sama sekali tidak. Ya, kita sekarang lihat ayat yang berikut. Yaitu dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Coba kita baca. Ini ayat juga sudah bolak-balik saya share. Dan ayat yang tidak pernah bosan saya membaca, dan saya harap saudara juga jangan dan tidak boleh bosan membaca ayat ini. Karena ini adalah ayat yang sangat meneguhkan kita dan sebagai basic di dalam kita melihat ayat-ayat lain. Perhatikan di sini 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Rasul Paulus benar-benar menyadari bahwa dia ada sebagaimana dia ada sekarang, yaitu setelah dia bertobat. Itu adalah karena apa? Kasih karunia Allah. Itu bukan karena perbuatan dia, bukan karena usaha dia. Tapi karena kasih karunia Allah. Kalau kita lihat juga pertobatan Rasul Paulus, jelas itu kasih karunia Allah. Tapi bukan hanya pertobatan, selanjutnya pun juga kasih karunia Allah. Selama Rasul Paulus hidup, itu adalah kasih karunia Allah. Nah, perhatikan. Dan dilanjutkan, dan kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Ya, Tuhan memberikan kasih karunia bukan untuk disia-siakan tentunya. Tetapi sebaliknya, ya dikatakan di sini, sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Artinya kasih karunia yang dari Allah itu yang dianugerahkan secara gratis itu kepada Rasul Paulus tidak membuat Paulus itu jadi malas, jadi enak-enak hidupnya santai-santai aja, enggak. Paulus mengatakan dengan jelas di sini, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kenapa begitu? Karena kasih karunia Allah itulah yang mendorong Rasul Paulus untuk bekerja lebih keras. Bekerja lagi. Bukan berarti Rasul Paulus membandingkan dirinya itu lebih hebat dari mereka semua. Enggak. Tapi maksudnya Paulus itu memang mau berjuang lebih, tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Ya. Tapi kita lihat dari perjuangan Rasul Paulus ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tetapi bukannya aku yang kerja keras itu loh, bukannya aku, melainkan apa? Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, ini sudah beberapa kali kan saya sharing ayat ini. Tapi saya selalu mau tekankan terus. Enggak tahu Anda bosan atau enggak bosan, saya enggak peduli. Tapi ini perhatikan. Kasih karunia Allah. Ini pertama. Kedua, kasih karunia. Ya. Yang ketiga, kasih karunia. Ini Rasul Paulus sudah bolak-balik menegaskan kasih karunia Allah. Jadi bukan karena dia hebat, dia luar biasa, dia benar-benar sudah yang melakukan sampai begitu berjasa kepada Tuhan. No. Saya bilang itu adalah kasih karunia Allah. Puji Tuhan, saudara.
Ya, ayat berikutnya kita lihat dari Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Nih, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, perhatikan di sini. Ini biasanya ayat ini dipakai oleh orang golongan Arminianism. Ya, kamu senantiasa taat. Berarti ketaatan itu sangat penting. Kita sebagai orang Kristen kalau tidak taat, kita akan binasa. Nah, lalu peringatan yang kedua adalah karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi harus taat dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi kalau tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kamu akan gagal di tengah jalan. Kamu tidak akan finishing well. Tapi ini ayat ini salah, ditafsirkan salah oleh orang Arminianism. Karena orang Arminianism tidak mau baca ayat 13-nya. Ayat 13 inilah yang sangat menentukan mengerti ayat 12. Ya. Nah, ayat 13 dikatakan apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang mengerjakan dalam kamu itu Allah, bukan karena kehebatanmu, bukan karena keluar biasaanmu, bukan karena kamu kerja keras, ya, karena jasamu, karena jerih lelamu. No, itu semua karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Ya, kurang tegas apa ini? Ya, jadi saya lengkapkan, Allah mengerjakan di dalam kamu mengerjakan apa? Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara bisa melakukan ayat 12 itu. Rasul Paulus melakukan ayat 12 itu. Ya, menekankan ayat 12 itu adalah presupposisinya di ayat 13 bahwa yang mengerjakan semua itu adalah Allah di dalam hidupmu, di dalam kamu. Mengerjakan apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, menurut anugerahnya, pemberiannya. Ini suatu berita yang wah, sudah luar biasa sekali. Jadi kembali lagi, sebetulnya yang membuat saudara dan saya bisa finishing well itu siapa? Ya, bukan karena kehebatan karya Anda, bukan. Bukan karena Anda mampu. Bukan, tapi karena anugerah Allah. Oke? Saya harap ini benar-benar boleh meneguhkan Anda sebagai orang percaya. Kembali lagi ke bahasa ini. Jadi, bagaimana selanjutnya? Kita diterima Allah bukan karena kebaikan kita, tapi karena karya Kristus di kayu salib yang sudah tuntas membayar hutang dosa kita. Nah, ini perhatikan, ini presupposisi yang sangat penting. Sekali lagi, kita diterima Allah bukan karena kebaikan kita, tetapi karena karya Kristus di kayu salib yang sudah tuntas membayar hutang dosa kita. Saya mau tanya, kalau saudara yang mampu melakukan finishing well, saudara mampu apa sih? Oh ya Pak, saya sudah setia ibadah, tiap minggu saya beribadah, saya rajin saat teduh, saya rajin mengabarkan Injil, saya rajin ikut PA, saya pokoknya semua kegiatan gereja saya ikuti, ya, saya berdoa di rumah, saya menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, saya, oh banyak sekali saya. Tapi Anda sadar nggak ya, bahwa yang Anda lakukan itu sama sekali tidak sempurna. Dan yang Anda lakukan itu sama sekali tidak memenuhi standar kesempurnaan Allah, tuntutan kesempurnaan Allah.
bahwa Alkitab berkata segala kesalehanmu itu seperti kain kotor. Dan Alkitab juga berkata, kalau kamu mentaati seluruh hukum Allah tapi mengabaikan satu bagian di dalamnya, kamu sudah bersalah terhadap seluruhnya. Artinya kapan saudara bisa sanggup benar-benar sempurna di hadapan Allah? Saya tidak ngajari saudara untuk tidak perlu berbuat baik dan tidak perlu berbuat berkenan kepada Allah, kita hidup sembarangan saja, toh kita sudah diselamatkan. Tidak, saya tidak mengajarkan itu. Nanti poin ini akan saya juga tegaskan. Jadi dalam hal ini penekanannya adalah kita itu diselamatkan karena karya Kristus yang sudah tuntas membayar hutang dosa kita. Beberapa ayat yang saya mau tekankan di sini, Roma 6 ayat 23, Roma 7 ayat 24 ayat 25, Roma 3 ayat 23 ayat 24. Kita akan baca sama-sama. Pertama Roma 6 ayat 23. Kita sudah sering hafalkan ayat ini, tapi Anda lupa bahwa ayat ini sudah mengandung ini, Kristus yang sudah menuntaskan. Coba Roma 6 ayat 23. Ya. Ayat kalimat awalnya adalah sebab upah dosa ialah maut. Nah, ini kan kita hafalkan, sebab upah dosa ialah maut. Tapi kalimat kelanjutannya. Nah, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan, upah dosa ialah maut. Tetapi, tidak dikatakan begini, tetapi perbuatan kebaikanmu akan menentukan keselamatanmu pada akhirnya. Tidak kan? Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah itu hidup kekal. Hidup kekalnya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Kristus Yesus Tuhan kita ya Allah adalah yang menjadi perantara antara kita dengan Allah dan yang sudah membayar lunas segala hutang dosa saudara dan saya. Luar biasa kan? Ini menunjukkan apa? Finishing well itu adalah karya Kristus. Bukan karya saudara dan saya. Selanjutnya. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, ini juga kalimat yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan apa? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak dikatakan syukur kepada Allah oleh aku yang sudah bekerja keras dan menyelesaikan semua pekerjaanku dengan segala usahaku untuk berkenan kepada Allah. Tidak. Syukur pada Allah. Jawabannya singkat. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sekali lagi juga menegaskan siapa yang bisa finishing well. Adalah Kristus yang sudah hidup dalam hidup Anda. Karena Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda. Berikutnya. Ayat yang ketiga. Yaitu karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini Roma 3 ayat 23 kan. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya. Oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Solusinya apa? Solusinya kasih karunia Allah. Oleh kasih karunia Allah, ya, orang yang beriman tentunya dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, siapa yang finishing well? Karya Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya, sudah kesimpulan. Kalau begitu, apakah anak-anak Tuhan tidak perlu berbuat baik?
Saya tulis di sini. Perbuatan baik adalah ibadah dan persembahan syukur kepada Allah yang sudah memberikan anugerah keselamatannya bagi kita orang-orang berdosa yang tidak layak ini. Sekali lagi, perbuatan baik adalah ibadah dan persembahan syukur kepada Allah yang sudah memberikan anugerah keselamatannya bagi kita orang berdosa yang tidak layak. Sekali lagi, ibadah dan persembahan syukur. Apakah orang Kristen tidak perlu berbuat baik? Pasti harus berbuat baik. Dan perbuatan baik itu adalah merupakan ibadah dan persembahan syukur, ucapan syukur kepada Allah yang sudah memberi anugerah keselamatan. Orang yang diberi anugerah keselamatan tidak mungkin tinggal diam, tidak mungkin nganggur-nganggur, tidak mungkin tidak meresponi, karena dia penuh dengan sukacita atas anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah secara gratis diberikan kepadanya. Ya, nggak mungkin orang yang menerima anugerah Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa karya Allah itu, lalu Anda biasa-biasa aja. Orang seperti ini justru tidak menunjukkan bahwa dia itu menerima anugerah Allah. Bahwa dia itu menyadari anugerah Allah itu begitu mahalnya yang diberikan kepadanya. Sehingga dia biasa-biasa saja. Tidak mungkin biasa-biasa saja. Akan luar biasa. Maka itu koreksilah diri Anda. Kalau Anda selama ini biasa-biasa saja, Anda itu diberikan anugerah luar biasa. Berikut. Perbuatan baik adalah buah roh, bukan hasil kerja kita yang hebat bagi Allah, tetapi karena ranting yang melekat pada pokok anggur. Sekali lagi, perbuatan baik bukan usaha saudara. Perbuatan baik itu adalah buah roh, dan buah roh itu hasil dari hubungan pribadi dengan Allah. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Itu menunjukkan apa? Kebergantungan mutlak kepada pokok anggur. Dan itu sekali lagi apa? Menunjukkan apa? Anugerah Allah. Only by grace. Bukan karena kehebatanmu dan usaha. Selanjutnya, jadi siapa yang mengerjakan finishing well? Ya, saudara sudah bisa jawab. Puji Tuhan. Finishing well itu tidak ditentukan oleh karya Anda. Finishing well itu ditentukan oleh karya Kristus. Kalau ditentukan oleh karya Anda, belum ada kepastian berarti. Anda belum pasti akan bisa finishing well. Tapi kalau di dalam Kristus, oleh karya Kristus, finishing well ini sudah pasti. Terpujilah nama Tuhan, apapun boleh terjadi. Tuhan sudah menyediakan finishing well buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami semua disadarkan betapa tidak layaknya kami di hadapan Tuhan. Tapi kami seringkali merasa sombong. Kami seringkali merasa diri kami sudah begitu hebat. Dan kami juga seringkali mempunyai konsep yang salah tentang kematian. Tuhan tolong kami untuk diperbarui segala konsep-konsep yang salah. Baik tentang kematian, baik tentang finishing well. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami siap menghadapi kematian seperti Rasul Paulus pun siap menghadapi kematian bersama dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi. Kalau kami masih harus hidup, kami akan berjuang hidup bagi Kristus. Kalau kami harus mati, itu adalah suatu keuntungan, berkat dan anugerah Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan seluruh teman-teman yang lagi mengalami terpapar COVID-19. Ataupun juga familinya, warganya, dan siapapun
atau juga penyakit-penyakit yang lain, atau musibah, atau masalah hidup dan sebagainya. Semuanya boleh mengantar kami untuk tetap belajar bersyukur dalam segala keadaan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dan menyediakan finishing well bagi kami. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.